target pajaknya dinaikkan. Bahkan lebih dari 2.180 triliun. Utamanya ada dua, Mbak Ina. Satulah berbicara budgeter atau untuk mengumpulkan uang buat negara, transaksi wajib pajak, transaksi ekonomi, transaksi bisnis jadi relatif terganggu. Halo Sobat Cari Tahu, bertemu lagi dengan saya Ina yang akan menemani Sobat Cari Tahu dalam podcast Cari Tahu yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai bedah fiskal 2025. Dan kita tahu nih bahwa kebijakan fiskal ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, dalam mendorong pertumbuhan, dan juga memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi negara. Dan pemerintah ini telah merancang sejumlah kebijakan seperti adanya tax amnesty, sistem core tax, dan PPN 12%. Namun, bagaimana sih kebijakan-kebijakan ini berdampak nih bagi masyarakat, bagi pelaku usaha dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu saya nggak sendiri untuk membahas hal ini. Kita sudah ditemani nih oleh narasumber kita yang luar biasa, sosok pengamat ekonomi Indonesia, yaitu Bapak Ajib Hamdani. Pak Ajib, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Ina. Tahun baru, semangat baru ya Pak? Iya, tantangan baru. Dan tantangan baru juga ya Pak, yaitu Yeah. kebijakan fiskal 2025 ini akan kita bahas nih Pak. Jadi saya sudah sebutkan nih Pak bahwa ada beberapa kebijakan baru seperti core tax, tax amnesty, dan PPN 12% nih Pak yang menjadi perbincangan hangat di Indonesia saat ini. Dan di segmen pertama ini kita akan coba bedah satu-satu nih Pak. Kita akan cari tahu lebih jauh lagi mengenai yang pertama, yaitu mengenai core tax atau sistem core tax ini, di mana Direktorat Jenderal Pajak itu mulai ya mengimplementasikan sistem core tax ini, dan dengan tujuan nih Pak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi. Namun kita pengen tahu dari sudut pandang Bapak sendiri, sebenarnya sistem core tax ini tuh seperti apa sih Pak, dan tujuannya apa, dan apa nih Pak yang membedakan antara sistem core tax ini dengan sistem perpajakan sebelumnya? Sebelum kita ke beberapa regulasi baru di tahun 2025, Mbak Ina, perlu sedikit kita bedah dulu tentang bagaimana kita memasuki tahun 2025 dengan segala tantangannya. Di mana kita sama-sama tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto baru pertama kali dilantik, dan ini menjadi tahun pertama. Tetapi dihadapkan pada sejumlah problem kalau kita lihat sisi yang lain, walaupun sisi yang lain ini sebenarnya juga banyak opportunity. Nah, di mana kalau kita lihat Mbak Ina, bahwa di akhir tahun 2024 kemarin kita melihat data bahwa penerimaan pajak kita ini shortfall. Shortfall artinya berarti penerimaan pajaknya tidak tercapai. Dari target sekitar 1.980 triliun, hanya tercapai di angka sekitar 1.930-an triliun, kurang kira-kira angka 50 triliun. Sekarang kita bisa bayangkan Mbak Ina, ketika tahun 2024 tidak tercapai atau shortfall, tapi di sisi lain bahkan di tahun 2025 kemudian target pajaknya dinaikkan, bahkan lebih dari 2.180 triliun. Angka yang sangat challenging. Itu di luar cukai ya, ini hanya berbicara pajak. Nah, ketika kemudian pajaknya naik begitu luar biasa, lebih dari 2.180 triliun, maka kemudian pemerintah memang perlu kemudian mendesain kebijakan-kebijakan baru sepanjang tahun 2025, sehingga bagaimana nanti pajaknya bisa achieve. Yang menjadi tidak mudah buat pemerintah Mbak Ina dan kawan-kawan Sobat Cari Tahu adalah bagaimana kemudian kebijakan pajak ini kalau bisa didorong untuk memenuhi kebutuhan fiskal dan kebutuhan budgeting buat negara. Tapi satu sisi juga harus bisa menjadi pendorong perekonomian. Karena fungsi pajak itu utamanya ada dua Mbak Ina. Satulah berbicara budgeter atau untuk mengumpulkan uang buat negara. Yang kedua adalah fungsi reguleran atau fungsi pengatur. Sehingga bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal itu bisa didorong untuk justru menjadi insentif dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Sekarang kita kemudian ke bagaimana kemudian kita ke aspek regulasi di tahun 2025 Mbak Ina. Kita ke core tax. Core tax ini tujuannya baik. Kita bagi menjadi 3 tujuan. 1 untuk pemerintah, 2 kemudian untuk pelaku usaha, 3 untuk masyarakat secara umum. Kita lihat untuk pemerintah. Core tax ini didesain adalah untuk mengintegrasikan seluruh layanan, didesain untuk menjadikan yang tadinya 21 bentuk layanan perpajakan itu menjadi satu tempat, menjadi satu fungsi yang namanya core tax.
sebenarnya fungsi buat pemerintah sangat baik, yaitu potensinya adalah mengumpulkan database yang lebih terintegrasi dan valid. Sehingga dengan kita punya database yang valid dan terintegrasi, maka potensi penerimaan pajaknya bisa lebih naik. Kalau kemudian kita mengutip dari Dewan Ekonomi Nasional dari Pak Luhut Panjaitan, potensinya bisa sampai potensi 1.500 triliun 5 tahun ke depan, berarti rata-rata nambah 300 triliun. Oke, kalaupun tidak nambah sebanyak itu, tapi minimal memang dengan adanya Cortex, maka potensi penerimaan pajak bisa naik. Itu yang menjadi harapan kita. Yang naik 50-100 triliun juga cukup lumayan. Kenapa bisa naik? Karena data bisa terintegrasi. Contoh nih, Mbak Ina misalnya nih, kita transaksi jual beli seperti ini. Saya jual barang ke Mbak Ina beli barang dari saya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya saya lapor pajak, misalnya Mbak Ina nggak lapor, maka hanya parsial data yang masuk ke Dirjen Pajak. Tapi dengan adanya Cortex, maka database transaksi ini tercapture secara utuh nih, sehingga mau tidak mau Mbak Ina juga harus lapor dengan benar. Sehingga dengan adanya database yang terintegrasi seperti itu, maka harapannya adalah penerimaan negara bisa naik. Itu sudut pandang pertama dari sudut pandang pemerintah. Kemudian pelaku usaha. Diharapkan Mbak Ina dengan adanya Cortex, maka ini bisa mempermudah aspek perpajakan, bisa mempermudah pelaporan, dan ini bisa meningkatkan compliance atau tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya kemudahan laporan, maka tentunya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Ini rumus umumnya Mbak Ina, karena semakin mudah sistem pelaporan, maka ini akan membuat secara psikologis wajib pajak akan menjadi lebih patuh atau menjadi lebih comply. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat dan ekonomi secara umum. Kondisi Cortex yang akan menyatukan database yang valid dan terintegrasi, maka akan lebih menumbuhkan compliance wajib pajak secara umum. Kondisi inilah yang kemudian kita sebut namanya, kita ada di level playing field yang sama Mbak Ina. Jadi karena saya patuh, Mbak Ina patuh, seluruh masyarakat patuh, maka ekonomi akan lebih menjadi teratur. Kenapa? Karena kita punya competitiveness yang sama. Kondisinya akan beda seperti ini, misalnya gini, Mbak Ina pengusaha, saya pengusaha. Mbak Ina patuh bayar pajak, saya nggak patuh bayar pajak misalnya. Maka tentunya kompetitifnya kurang karena Mbak Ina patuh, saya nggak patuh, sehingga harga jual barang atau jasanya Mbak Ina lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya karena pajaknya patuh. Misalnya kayak tadi, kembali ke tadi, saya nggak patuh sehingga barang dan jasanya menjadi lebih rendah harganya. Competitiveness yang kurang seperti ini akan teratasi dengan adanya Cortex. Karena ketika semua database masuk dalam sebuah bracket, masuk dalam sebuah layanan digital yang sama, maka competitiveness itu akan lebih terjaga karena kita punya yang namanya level playing field yang sama. Kira-kira demikian Mbak Ina. Oke, berarti dengan adanya sistem Cortex ini sebenarnya malah memberikan efisiensi ya Pak, ya, bagi itu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk bisa lebih patuh lagi terhadap pajak gitu ya Pak. Namun di sisi lain Pak, ini kan baru berarti untuk khususnya pelaku usaha. Nah, pasti ada tantangan nih Pak yang dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya. Nah itu apa sih Pak tantangan-tantangan yang dirasakan oleh para pelaku usaha, mungkin pemerintah juga ataupun masyarakat? Ya, tantangan dan problemnya Mbak Ina itu justru ada di sistemnya itu sendiri. Karena sistem yang baru dan mulai berlaku 1 Januari 2025 kemarin, sampai dengan sekarang di tanggal 21 ini masih banyak sekali sistem yang masih ngebug, sistem yang masih belum berjalan, dan sistem yang masih error. Nah ini yang kita sayangkan karena transaksi wajib pajak, transaksi ekonomi, transaksi bisnis jadi relatif terganggu. Harapan kita adalah sebenarnya pemerintah bisa memitigasi hal ini dengan baik. Sebelumnya sebenarnya harusnya lebih preventif. Tapi ketika ini sudah jalan, kemudian masih ada problem sepanjang waktu yang berjalan ini, saat tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 21, dan kita belum tahu nih sampai kapan sistem ini bisa betul-betul bisa berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan baik. Harapan kita pemerintah itu memberikan yang namanya relaksasi. Pemerintah itu memberikan sebuah insentif dan sebuah ruang. Jangan sampai ketika kemudian karena sistem berjalan belum bagus nih, kemudian sistem pelaporan kita juga belum maksimal, kita ngeluarin faktur masih banyak yang salah atau terlambat misalnya. Jangan sampai itu menjadi materi pemeriksaan di bulan-bulan selanjutnya. Itu yang menjadi harapan dunia usaha Mbak Ina. Karena problem yang ada adalah lebih karena problem karena sistem. Dan ini domainnya ada di pemerintah. Kita ini kan sebagai user, kita sebagai pelaku. Sehingga kemudian ketika memang secara sistem belum maksimal, maka pemerintah juga harus memberikan insentif sisi yang lain sehingga kesalahan itu tidak
tertimpa kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kira-kira demikian Mbak Ina. Jadi memang di awal tahun sudah direncanakan untuk implementasikan, cuman terlalu mendadak ya mungkin ya Pak, tidak ada tahapan nih untuk pelaku usaha untuk coba bertahap gitu ya Pak ya. Akhirnya ketika semua pelaku usaha mencoba untuk sistem Cortex ini dan ternyata sistemnya ngebug, akhirnya mitigasinya belum ada nih Pak. Jadi pelaku usaha pun kelimpungan juga Pak, ini gimana nih, sedangkan kita butuh faktur pajak dan harus dikeluarkan hari ini tapi baru bisa dikeluarkan di bulan depan gitu ya betul. Sekarang Mbak Ina bisa bayangkan, setahun itu datanya tidak kurang dari 770 juta faktur pajak setiap tahun, setiap tahunnya. Artinya setiap bulan berapa juta juga yang dikeluarkan, setiap bulan berapa juta. Nah, tapi kemudian ketika setelah sistem mengalami problem, seharusnya kan ada mitigasi nih. Misalnya selama Cortex berlaku 1 atau 2 bulan, maka sistem yang lama juga bisa dijalankan. Ini kan kondisi berbeda. Sistem yang lama udah nggak bisa jalan. Per 1 Januari udah nggak bisa diakses. Sehingga kemudian tidak ada plan B ketika Cortex masih problem. Ketika plan B nggak ada ya berarti faktur pajak nggak bisa dikeluarkan. Sebagai contoh kecil. Ini belum berbicara masalah menu-menu yang lain. Misalnya ketika user itu akan menambahkan user tambahan sehingga mereka bisa mengakses user tambahan itu juga belum bisa digunakan sampai dengan saat ini. Nah, jadi sekali lagi harapan kita Mbak Ina, ketika kemudian pemerintah sudah terlanjur membuat regulasi ketika 1 Januari sistem yang lain tidak bisa dipakai, maka harapan kita adalah ada sebuah relaksasi, bahwa ada sebuah insentif tambahan selama memang sistemnya belum berjalan maksimal, maka ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk memberikan ruang-ruang kemudahan buat wajib pajak. Itu menjadi harapan kita Mbak Ina. Iya, baik Pak. Jadi memang yang kita harapkan adalah bagaimana caranya pemerintah bisa mengoptimalkan kembali ya dari sistem Cortex ini ya Pak. Ini menarik Pak. Dan kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu mungkin kita akan bahas mengenai yang lebih hangat lagi nih Pak, yang lebih menggemparkan lagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu penyesuaian PPN dari 11% menuju 12%. Tapi Pak, kita tahan dulu karena kita akan masuk ke segmen berikutnya. Dan Sobat Cari Tahu, jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya.